Saya ini setelah mujahadah 40 hari, saya ini kok tambah rumongso bodoh, kok tambah rumongso gak kusuk. Yaitu nur. An-nuru jundul qalbi. Itulah cahaya. Bukan cahaya seperti cahaya yang dilihat oleh mata lahir basor, tapi dilihat oleh mata batin basyuroh. Bentuk rasa, perasaan dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina walhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadroh musillatil lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, wabil khusus pengurus Yayasan Al-Ma'ruf dan admin Alam Hikmah yang saya taati, saya muliakan, hadirin wal hadirat yang hadir dalam pembukaan pengajian rutin yang saya muliakan, pendengar, pemirsa di rumah yang saya muliakan, untuk memanfaatkan waktu mengenai uraian tasyakur serta sanjungan sholawat dan salam, saya makmum di belakang penata acara sekaligus imam mujahadah yang saya taati. Semoga pembukaan pengajian rutin ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang saya muliakan, ya alhamdulillah kita masih diberi umur yang panjang, masih diberi kesempatan untuk berjuang, untuk bermujahadah, untuk mencari ilmu, supaya ilmu ini tidak sia-sia. Hati harus dibuka, karena ilmu itu ada dua. Ada yang masuk di pikiran, alam pikiran,
ada yang masuk ke dalam hati. Ini menurut pendapat Hujjatul Islam Imam Ghazali. Lah kebanyakan ilmu itu turun di akal, di hati, di pikiran. Orangnya menjadi ngerti. Dia pandai masuk ke alam logika. Itu kalau lewat akal pikiran. Tapi ada ilmu itu masuk ke dalam jiwa hati. Ketika ilmu masuk ke dalam hati, maka hati akan menjadi sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya ma'asyiral hadirin, kalau ilmu itu bersemayam di dalam jiwa, jadi hati ini ya kudu dipersiapkan. Ilmu itu akan manfaat bila hati tempatnya ilmu yang diberikan oleh Allah itu harus bersih. Ya, ini sudah sering disampaikan. Supaya bersih, maka sambil mendengarkan, hati harus dilatih mujahadah. Hati harus ikut mujahadah sambil mendengarkan. Beda kalau akal pikiran, sambil guyon, sambil main HP, itu bisa melebu ke akal pikiran. Tapi kalau hati tidak bisa, kudu fokus. Ya. Ilmu sing mlebu nang ati itu mboten sembarangan ilmu itu, karena itu fadol. Syaratnya hati harus bersih. Kalau tidak bersih, ilmunya tidak masuk, hanya di akal. Dia pandai ilmu hikmah, pandai menyampaikan ilmu rohani, tapi ilmu tidak bersemayam di hati, karena dia hanya pandai, karena durung mlebu nang jiwa. Lah untuk mendapatkan ilmu itu mutlak qalbun naqiyun, hati bersih, hati yang suci. Ya, jadi hanya hati yang suci. Maka ilmu itu dalam surat Al-Baqarah itu langsung kalian Gusti Allah didekek di jiwane orang. Iku orang peduli niku. Apa wong pinter, apa wong biasa, apa wong iku wong ya seperti apa? Syaratnya harus bersih. Qalbun naqiyun, hati yang suci. Mulane kudu dibersihne. Fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Jadi maka sesungguhnya Allah menurunkan ilmu, kalau wahyu ya malaikat Jibril, ala qalbika, jadi diturunkan di hatimu. Itu Rasul, di hati Rasul. Jadi kalau panjang umat bila meniru, melakukan lir Rasul bi Rasul, coroni Rasul, maka ilmu itu akan turun ke hati biiznillah. Makanya ilmu itu berkembang ono di jerone hati. Ketika ilmu niku bersemayam di dalam jiwa, ilmu niku disebut hikmah. Hikmah, jadi ono di jerone hati. Mulanya tidak semua orang itu dapat hikmah itu, pilihan. Itu pilihannya Gusti Allah. Lah ilmu hikmah itu dipraktekkan, diamalkan,
Dadi amalia. Dibimbing oleh guru yang hukama, guru yang ahli hikmah. Jadi guru hukama itu ulama sing nuntun hikmah. Mongko badhe muncul sing disebut al-anwaru, nur ilahi, cahaya. Jadi kita ini nur cahaya, nur ilahi apa enggak? Sebab ada dua. Kalau enggak nurul jundul qalbi, an-nuru yu'adzul matu. Jadi ono loro hati manusia itu. Diling-ling ya. An-nuru atau adzul matu, zulmah, gelap. Lho niku iso dirasakno, bukan berupa nur rupa cahaya ngeten niku mboten. Kalau dilihat dari basor, mata lahir ya cahaya murup ngeten niki. Kalau dilihat dari mata batin, lek wis lampu peteng ya gelap hitam ngeten niku dak. Tapi ini tidak. Kalau sudah ada guru hikmah yang nuntun, apakah itu an-nuru atau al-dzulmatu, iki iso dirasakno. Itu pemberian. Jadi kalau jalan di dunia sekarang ini ada dua, apakah an-nur atau ad-dzulmah. Dzulmah itu gelap. Di hati kita ada rasa apa? Semua pasti bisa ada. Saya ini memiliki rasa kok benci ambil orang, itu al-dzulmah itu gelap. Saya ini kok merasa baik, itu adzulmatu, dzulmah. Kulo mari poso setelah Ramadan, setelah saya puasa, saya tingkatkan ibadah, saya tingkatkan mujahadah, perasaan saya ini kok bangga, itu adzulmatu, dzulmah gelap. Semua punya rasa. Apalagi? Saya kok merasa lebih mulia dari orang lain. Ndak peduli saya atau jenengan lek ono rasa bandingno wong liya ku luwe jelek atau lebih apa, itu dzulmah. Makanya kita ndak boleh membandingkan itu. Contoh, saya menilai jenengan kurang khusyuk, itu dzulmah karena kita menilai. Terus saya membandingkan jenengan, kamu itu baik tapi kurang istiqomah, itu dzulmah. Rasa sing kaya ngoten itu dzulmah, gelap. Itu haknya Allah menilai itu, bukan hak kita. Terus ono maneh ada orang lagi yang diberi oleh Allah rasa. Ada rasa dalam hati, saya ini kok sering nangis, saya ini kok ingat dosa, yaitu an-nuru jundul qalbi, yaitu cahaya yang merupakan tentara hati. Ya. Saya ini setelah mujahadah 40 hari, saya ini kok tambah rumangsa bodoh, kok tambah rumangsa gak khusyuk, yaitu nur, an-nuru jundul qalbi. Itulah cahaya. Bukan cahaya seperti cahaya yang dilihat oleh mata lahir basor, tapi dilihat oleh mata batin basyuroh. Bentuk rasa, perasaan dalam hati. Nah ini kita koreksi setelah kita Ramadan. Kok malah duwe perasaan cukup, malah merasa diriku ini meningkat, malah merasa diriku itu sudah bagus. Hati-hati, hati kita dalam keadaan kegelapan, dzulmah. Ini mumpung belum kita meninggalkan dunia yang fana, ini kita koreksi. Lah umumnya perasaan dzulmatu itu umumnya loh ya,
Itu orang-orang yang baik-baik, sing tekun mujadai, sing pinter ilmune, sing ahli sodakoh, yang ahli umroh dan haji, itu biasanya kena penyakit ad-dhulmah, dhulmatu, gelap. Yang ahli Al-Quran, yang ahli mujahadah, yang ahli sodakoh, yang ahli iktikaf, itu biasanya ad-dhulmatu itu di situ, karena ini penyakit jiwa. Ya, itu biasanya penyakit itu mengenai orang-orang seperti itu, yang mungkin diri saya, diri panjenengan ini. Tapi an-nuru jundul qalbi, cahaya yang diberikan oleh Allah yang masuk ke dalam hati, itu biasanya diberikan orang-orang yang merendah, yang merasa gak mampu, merasa posoku itu kok ngene, merasa aku kok tidak ada kemajuan, merasa aku ini kok begini begitu, sehingga timbul kerendahan, timbul perasaan hina. Itu namanya an-nuru atau al-anwaru. Ya, cahaya-cahaya berupa hidayah dari Allah. Ingat, jadi an-nur, an-nuru itu kalau dilihat dengan mata ya seperti ini, cahaya matahari ya, cahaya lampu. Pokok yang berupa cahaya itu yang bisa dilihat oleh mata itu adalah nur jasadiyah. Karena ditangkap oleh akal, disensor melalui mata, akhirnya timbul cahaya. Tapi hati mboten berupa cahaya ngeten iki. Kalau hati yang kemasukan hidayah, ada nur al-anwaru matoyal qulub wal asror, ya. Ini adalah kendaraannya hati, kendaraannya rahasia-rahasia hati itu bukan rupa cahaya ini. Cahaya itu berupa perasaan rasa. Sing biyen rumangsa alim, sekarang rumangsa bodoh. Nah ini nur al-anwaru matoyatul qulub. Matoyal qulub. Jadi kendaraannya hati. Nah kita gimana? Ini jangan-jangan semakin tekun ibadah, tambah tekun ilmune tambah tambah ngaji, menyampaikan, terus punya perasaan yang negatif, walaupun nampaknya benar, tadi itu adalah kegelapan. Zulmatu, al-zulmatu, kegelapan. Jadi hadirin yang saya muliakan, hidup ini ada dua pilihan. Hati kita kepingin oleh hidayah apa mboten, tergantung. Lek oleh hidayah pasti ada nur, ada cahaya. Ingat tuh, cahaya itu bukan rupa kayak lampu gitu loh. Cahaya itu berupa perasaan. Ya. Jadi kalau kita kok akeh nangisi, rumangsa elek, kok banyak mujadah iso nangis, salat iso nangis dosa, artinya Anda dipilih oleh Allah mendapatkan cahaya ilahiyah. Dulu ketika awal mengamalkan sholawat wahidiyah, kita mujadah, mudah menangis, gampang rumangsa elek, gampang ngoreksi dirinya sendiri. Tapi semakin maju, semakin tekun, semakin hari semakin meningkat ibadahnya. Hati-hati. Kebanyakan malah merosot. Sing merosot itu rohaninya. Wis gak iso nangisi dosa maneh. Karena ada zulmatu, perasaan gelap tadi. Apa gelap tadi? Rumangsa wis apik tadi. Ya Allah, subhanallah.
Padahal umur bertambah dan akan dikoreksi oleh Allah. Umur kita semakin hari semakin mendekati ajal. Kalau lahiriah ibadahnya semakin baik, mujahadahnya semakin meningkat, kebaikannya semakin meningkat, monggo dikoreksi. Jangan-jangan hati tidak semakin mendapatkan cahaya ilahiyah, justru hati semakin gelap. Sing meningkat adalah lahiri kemawon, hanya lahirnya saja. Tapi di dalam jiwa ada perasaan-perasaan membanding-bandingkan orang lain dengan dirinya, merasa lebih daripada orang lain. Hati-hati, yang dinilai Gusti Allah duduk lungguh kula niki, duduk ibadah kita ini, yang dinilai oleh Allah adalah qalbun, hati. Ini dari hikmah, begitu itu kalau hikmah. Yang benar bagaimana? Lahir meningkat, hati semakin tunduk. Mujahadah semakin meningkat, hati semakin rendah, sehingga tidak bisa memandang orang lain rendah. Lek ison delok wong liyaku luwih meningkat menimbang awake. Niku lek saged. Walaupun orang itu lahirnya nampak tidak meningkat, tapi kalau kita memandang orang lain, pandanglah orang lain itu lebih baik daripada kita. Itu baru bisa selamat hati kita, karena ada an-nur. An-nuru jundul qalbi, karena cahaya itu sebagai senjatanya hati. Ketika hati merasa, saat itu cahaya yang mengingatkan, jangan, justru kamu tidak tahu dirimu sendiri. Mungkin orang lain hari ini lebih jelek dari kamu, tapi sesungguhnya Allah menilai lebih baik. Karena yang dinilai oleh Allah itu karena gerak batin dan gerak jiwa kita. Mulane ada sekelompok manusia itu mementingkan kebersihan jiwa selain ibadah lahir. Lah golongan orang-orang tasawuf yang berjalan membersihkan hati itu mementingkan itu. Ketika hati jatuh, dia tahu, kan ada tentara, ya Allah aku sudah salah. Loh, awal daripada manusia tidak merasa salah, saat itulah gelap. Tidak peduli siapapun. Makanya guru rohani kita Mu'alif Salat Aqidiyah itu menilai orang lain itu positif dong, tapi menilai dirinya itu kayak contoh itu bahaya itu. Ketika ada orang tidak suka, dan ketika tidak suka dikontrasi, dijelek-jelekkan, apa yang dilakukan oleh Mu'alif? Ini contoh, ini ada lil khas bil khas, harus dipraktekkan. Beliau itu mengatakan, enggih, kita mundak prihatin ketika kita dikontrasi, ketika kita ini dianggap orang jelek, orang yang sesat, kita mundak prihatin, mundak hati, bersimpuh di hadapan Allah. Terus ujungnya itu adalah teman seperjuangan. Loh, ini di akhir zaman ini sudah terkikis rasa nur ilahiyah berupa kerendahan itu wis terkikis, bahkan diri kita. Ya ini karena ngaji saling koreksi, terutama diri saya. Jangan-jangan justru panjang anggap bagus, tapi ternyata Allah memandang kita lebih rendah karena ada tentara-tentara kegelapan. Abdul matu jundun nafsi, karena itu tentara-tentaranya nafsu yang ada di dalam jiwa. Hadirin yang saya muliakan, oleh karena itu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
dalam surat Al-Hasr ayat 18. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi sing dipanggil orang-orang yang beriman, jadi jiwa yang mendengar ini. Hati ketika ada ya ayyuhalladzina amanu, hati itu merespon kata-kata itu. Ya, takutlah kalian kepada Allah. Disuruh takut, disuruh takwa Allah. Dan hendaklah setiap orang, setiap jiwa kita memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari akhirat. Loh, ini disuruh koreksi. Wahai orang-orang yang beriman, berarti kita kalau mendengar hati kita, ini aku, ini hati langsung bergetar. Artinya hati itu ibarat pintu terbuka, peringatan dari Allah. Takutlah kepada Allah, bertakwalah. Hati itu ada respon. Dan hendaklah setiap orang, setiap jiwa ini memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Jadi kita disuruh hati-hati, disuruh memperhatikan amal apa sing tak gawa. Kalau amal lahir sudah baik semua, insya Allah. Nggak ninggal no sholat, ya ibadah, ya mujahadah, ya baca Al-Quran. Tapi yang sering kita tinggal itu amal batin. Ya, hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang diperbuatnya. Amal batin apa yang diperbuatnya. Rumong api. Perhatikan itu ada apa enggak? Kalau ada, walaupun kita ini ahli ibadah, tapi gelap jiwa kita. Rumangsa bandingno luwih apik tinimbang liyan. Mujadah saya lebih meningkat daripada si fulan. Tidak boleh. Perhatikan, jangan memperhatikan. Nah, kalau mujadah ya, ojo mau memperhatikan mujadah lahirnya saja, mujadah batinnya ini lo perhatikan. Ya. Zaman sahabat dari Rasul pun itu banyak ibadah-ibadah luar biasa. Ulama-ulama di zaman dulu soal ibadah lahir, mujadah lahir luar biasa. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan amal batinmu untuk hari akhirat. Kan pernah tahu didawukan. Ada seorang muadzin dan seorang ahli ibadah petang puluh tahun tidak pernah meninggalkan ibadah sholat berjamaah. 40 tahun itu. Siapa yang menganggap dia jatuh? Tidak, dia sangat meningkat. Dieling-eling itu. Panjang mujadah lembaran sudah? Sudah? Bagus? Berapa tahun? Tapi masih diingatkan, wal tandur nafsum ma qaddama lighad. Diperlihatkan apa yang kamu perbuat untuk akhirat. Kalau lahirnya sudah, sekarang ambil amal rohanimu, itu ada an-nuru jundul qalbi, ataupun sebaliknya adzulmatu jundun nafsi. Ini dalam kitab ini. Ya kita ini terpengaruh dengan keadaan lahir. Sekarang kita saling mengingatkan. Jangan-jangan kita jatuh di sini. Ya. Coba petang puluh tahun sholat jamaah 5 waktu di masjid. Merangkap jadi muadzin. Bahkan mengajari Al-Quran kepada anak-anak di masjid itu. Bahkan juga sering menjadi imam sholat. Tapi kalau tidak memperhatikan amal batin, tidak memperhatikan perbuatan rohani untuk hari yang akan datang hari esok, awas bisa jadi su'ul khotimah. Kita takuti di sana. Soal amal lahir insya Allah bagus.
Tapi amal batin ini yang harus kita koreksi sungguh-sungguh. Akhirnya gimana? Ketika sakit, meninggalkan dunia, tidak bisa ingat pada Allah. Bahkan Al-Quran yang dihafalkan itu dipegang, dilempar. Ketika dilempar seperti itu, akhirnya koma dan mati. Ketika meninggalkan dunia yang fana, anaknya bingung, akhirnya mencari ulama yang lebih alim di bidang hikmah yang disebut hukama. Itu ditanya, apa ayahmu pekerjaannya? Ayahku adalah ahli ibadah. 40 tahun ibadah di masjid, tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Ayahku ahli sebagai muadzin di masjid itu, bahkan mengajarkan Al-Quran. Apa kata ulama itu? Kalau itu aku tahu ayahmu baik, mungkin ada yang lain. Kok sampai begitu? Akhirnya anaknya itu mengatakan, inggih kiai, walaupun bapak saya ahli mujahadah, ahli ibadah, ahli tirakat, ahli ngaji koyok kita ini, tapi sering merasa lebih tinggi dibandingkan orang lain. Mari kita koreksi hati kita, hadirin. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan, amal lahir sudah, amal batin ini wis dikoreksi apa ora? Coba ini kita perhatikan. Innallaha khabirum bima ta'malun. Dan sesungguhnya Allah maha memeriksa, meneliti apa yang kita kerjakan. Ya, karena dalam mengaji ini memang tujuannya ngoreksi agar kita akan lebih baik. Jangan sampai kula panjenengan semakin banyak mujahadah, semakin banyak ibadah, walaupun lahirnya sudah baik, tapi merosot di bidang batinia. Karena bidang batinia bila merosot, maka di situ ada al-adulmatu, kegelapan. Kalau batin sudah gelap, adulmah jundun nafsi. Jadi adulmatu jundul nafsi. Ya Allah, hadirin, kita serasa sudah sepuh, usia kita sudah menginjak, ada yang di atas 40 tahun, ada yang sudah 50 tahun ke atas, mendekati 60 tahun, dan ada yang memang sudah 60 tahun ke atas. Maka harus peka rohani kita ini. Jiwa kita harus sensitif. Bila ada kegelapan jiwa harus tahu. Lek ati mboten peka dengan kegelapan yang ada di jiwa, kita tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya tanya Bapak Ibu, inginkah panjenengan bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Semua menjawab, saya ingin ketemu Rasul. Inginkah kita akan ketemu Al-Ghaus, pembimbing kita di akhirat? Semua mengatakan cinta dan ingin ketemu beliau. Tapi mari kita koreksi. Jangan hanya sekedar angan-angan belaka. Karena selamat dunia akhirat itu bukan angan-angan, tapi harus kita miliki. Jangan hanya berangan-angan selamat dunia akhirat, tapi harus selamat dunia akhirat yang sungguh. Oleh karena itu, selain ngaji, dimanapun kita harus ngaji masalah hikmah. Karena jiwa kita ini kita tidak tahu. Perasaan ini wis bener, perasaan ini wis soleh, perasaan ini wis solihah. Tapi ketika kita ukur dengan memakai kacamata hikmah, ternyata diri kita ini masih gelap. Sehingga cita-cita ingin bertemu pembimbing rohani itu hanya slogan belaka. Sehingga cita-cita besok ingin ketemu Rasulullah
Sallallahu alaihi wasallam. Kenyataannya hanya slogan belaka. Nggak usah nunggu di akhirat. Hari ini, malam hari ini, tentu kulo panjenengan bisa mengukur. Kulo panjenengan bisa ngrayai apakah hatiku ada al-anwaru matoyal qulub wal asror, atau sebaliknya hanya sekedar kegelapan yang menjadi kendaraan nafsu yang ada di dalam hati. Hadirin, jujur saja, kula panjenengan jujur. Pernahkah kula panjenengan bercita-cita selamat dunia akhirat, masuk surga? Tiap saat sampai kula jenengan donga, muga-muga wa adkhilnal jannata ma'al abror, masukkanlah kami ke dalam surga bersama orang-orang yang abror, orang-orang yang muqarrabin, orang-orang yang dekat kepada Allah. Itu cita-cita kula panjenengan donga. Itu tidak hanya sekedar berdoa, ini harus kita latih dan kita upayakan agar hati bisa ke sana. Inilah butuh pendalaman, butuh koreksi, butuh pengajian, dan butuh perjuangan yang disebut mujahadah. Ya, mari Bapak Ibu, setelah kita masuk Ramadan dan ketika kita keluar dari Ramadan, konon disebut Idul Fitri, konon disebut kembali pada fitrah, juga disebut menang, sehingga disebut hari itu disebut hari kemenangan. Tapi jujur, mengapa setelah hari raya ibadah kita berkurang? Lebih-lebih jiwa kita kok tidak ada cahaya Tuhan, cahaya ilahiyah. Kok tidak ada perasaan dosa, kok tidak ada perasaan rendah. Hati-hati, mungkin Idul Fitri, kemenangan itu hanya kemenangan slogan belaka, kemenangan semu belaka. Orang yang menang kayaumin waladathu ummu, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibu. Dia butuh pertolongan, dia fakir, membutuhkan pertolongan, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia senantiasa membutuhkan rahmatnya Allah. Dia senantiasa menangisi ingat dosa-dosa yang ia lakukan. Orang yang fitrah, orang yang puasanya itu berhasil, akan membuahkan cahaya jiwa yang akan menuntun kepada ketenangan hidup. Apa cahaya jiwa tadi? Yaitu perasaan rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah, kalau berhari-hari ini kita tidak bisa menangisi dosa, malah kita sering merasa baik. Bahkan kalau awal kita mengamalkan bisa menangis, bisa mujadah sekali dua kali, tapi kenyataan hari ini sangat berkurang, berganti dengan kesenangan-kesenangan nafsu. Ini kalau dibiarkan bisa su'ul khotimah, karena ujungnya tidak benar, hati kita tidak menjadi baik. Ya Allah, andaikan ada seorang yang menangisi dosa di malam hari ini, ada orang yang menyadari kesalahan. Iya ya Allah, saya banyak merosotnya. Ternyata hatiku sangat merosot, tidak pernah menangisi dosa. Ternyata hatiku tidak pernah merasa rendah. Malah pamer amal-amal di bulan Ramadan kita pamerkan. Ya, ini bahaya hadirin. Andaikan satu orang saja di sini merasa rendah di hadapan Allah, kita merasa untung dengan satu orang itu
pengajian ini akan diterima kalian Gusti Allah. Dadak kula jenengan berusaha untuk ngiling dosa mboten saged. Berusaha rendah ndak bisa. Jadi ada orang yang dititipi Gusti Allah. Al anwaru matoyal qulub wal asror, mlebu ndek jerone dodo terus merasa rendah dingkluk. Gara-gara satu orang niki. Mujadah kita, kirim doa kita, ngaji kita diterima gara-gara satu orang itu. Ini hadirin hadirat. Tapi kalau ngaji sekian ini rumangsa apik kabeh, ya maaf. Pengajian ini akan menjadi neraka hadirin hadirat besok di akhirat. Tidak menjadikan sejuknya, dinginnya surga, tapi tidak diterima oleh Allah. Nah, bagaimana kalau kita ngaji dengan tertawa, dengan nyanyi, dengan lagu-lagu? Bukan berarti tidak boleh, tapi tolong perhatikan jiwa kolbun ini yang dinilai lebih dulu. Kalau kita mujadah, jiwa kita bagaimana? Ini. Apakah ada kebanggaan? Apa ada kerendahan? Mestinya kalau zaman kita waktu menangi beliau, ketika mujadah itu bersama rendah, bersama kerendahan. Maka banyak orang mujadah itu menangis karena saat itu kerendahan. Sekarang itu hilang, terpupus. Ya hadirin hadirat. Di awal pengajian ini nanti kita kembali lagi di lagi-lagi, cuma lagi-lagi ya kita. Mari kita latih di rumah, kita kembali pada porsi semula. Sing biyen mujadah iso rendah, iso nangis. Nyuwun nang Gusti Allah muga-muga diparingi iso rendah maneh. Karena saya rasa ngukur awak kula dhewe setiap mujadah sudah tidak bisa menangis. Kalau menangis karena ada perlu, kalau nangis karena ada maksud, bukan menangis karena kerendahan, tapi karena ada maksud. Menangis karena ada maksud, ada tujuan. Boleh, tidak apa-apa. Tapi kembalikan kemurnian. Menangis karena kita hamba yang penuh dosa. Ya Allah, mikiri awak dhewe kaya ngeten. Durung mikiri anak-anak kula njenengan yang masih belum mandiri. Belum mikirin ibu bapak kita, keluarga kita yang ada di alam barzakh, yang tiap hari minta tolong, tapi mata hati kita ini budek, tidak pernah dengar. Hadirin, dalam pengajian ini masalah an-nuru jundul kolbi atau al-anwaru matoyal qulubi wal asror, ini sangat penting sekali. Ya, kita perhatikan hati kita. Setiap jiwa harus memperhatikan perbuatan apa yang akan kita untuk hari esok. Memperhatikan apa yang telah kita lakukan untuk hari esok di akhirat. Ojo mung lahir dok, ojo mung ibadah lahir dok. Jiwa yang lebih utama, hati yang lebih utama. Ya, saya kira cukup. Mari kita prihatin dengan diri kita masing-masing. Kita koreksi dengan diri kita masing-masing. Kalau panjenengan mungkin iso gampang ngoreksi, tapi kalau saya sulit karena saya merasa ustadznya, saya merasa yang menyampaikan dikongkon rendah, tidak bisa, jujur aja. Apalagi menangi zaman Mbah Yai seperti saya ini, lebih sulit untuk merasa rendah itu. Ayo kita kembali untuk porsi semula. Jangan-jangan ketoki kula panjan mengamalkan wahidiyah, tapi meninggalkan dunia yang fana. Jiwanya bukan jiwa wahidiyah. Mestinya harus jiwa tawadhu, rendah, baik, sopan, lemah lembut. Ini yang harus kita capai. Selain ibadah lahir, kita utamakan dan kita pentingkan.
Mari kita doa untuk keluarga kita, umat masyarakat, dan yang kirim doa semuanya. Ini termasuk dari Ibu Dasmi Bekajak untuk ahli kuburnya dan kita semua. Kita doakan, ayo kita ikut prihatin. Jangan merasa selamat selagi kita punya anak. Jangan merasa selamat selagi kita punya keluarga. Karena Allah menyatakan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dari api neraka. Jagalah dirimu dari kegelapan. Dan ahlimu, anak-anakmu, keluargamu. Makanya kalau ono wong tua nyeneni anak, wahai anak-anak, jangan anggap orang tuamu jahat. Wahai anak-anakku, jangan anggap orang tuamu rewel. Sesungguhnya dia mempunyai tanggung jawab besar. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya, mari kita berdoa. Mujadah sekedar. Muga-muga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Kita tujukan pada ahli kubur kita masing-masing, umat Islam semuanya, anak-anak kita. Al-Fatihah. Sambil bermujadah atau berdoa, inilah matur kepada Allah, matur pada Rasulullah. Tuntunlah kami ya Rasul, tuntunlah ya Allah. Jangan hanya dituntun dalam kamuflase, tapi tuntunlah dalam hakikat kebenaran, sehingga aku menemukan kerendahan di dalam diriku. Jangan Anda menemukan kerendahan di dalam orang lain, bahaya. Carilah, nyuwunlah hidayah untuk menemukan kelemahan dan kerendahan di dalam diri. Hati-hati dibalik oleh nafsu, sehingga kita menemukan kerendahan dan kelemahan orang lain. Bahaya, cepat, hati-hati. Nyuwun teng Gusti Allah. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruha wa adrikni faqad dolam tu abata wa rubini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudha kuntu syaksun halika. Hadirin, tentara hati itu ketika baca ya syafi'al, tentara hati itu muncul. Kalau ada lo ya, sambil baca ya Rasul, sungguh aku ingin menemuimu. Ya Rasul, sungguh aku merinduimu ya Rasul. Ya Rasul, jangan ditinggalkan aku. Perasaan itu ada, itu an-nur. Tapi kalau tidak ada nur ya pokok moco gitu aja. Jadi ketika maca ya sapa itu merasa Rasul kula niku manjenengan ngoten nggih. Mari dilatih, timbulkan an-nuru jundul qalbi yang akan mengawal hati menuju hakikat kebenaran. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruha wa drikni faqad dolam tu abata wa rubini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syaksun alika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruha wa drikni faqad dolam tu abata wa rubini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syaksun alika. Kita panggil dengan kerinduan, dengan merasa penuh dosa. Ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah,
Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Sayyidi ya Rasulullah, oh, ya Sayyidi ya Rasul, ya ayyuhal ghawthu salamullah, alaika rabbini biiznillah, wanzur ilayya sayyidi binadra, musillati lil hadratil aliyah, ya ayyuhal ghawth, alaika rabbini biiznillah, wanzur ilayya sayyidi binadra, musillati lil hadratil aliyah, ya ayyuhal ghawthu salamullah, alaika rabbini biiznillah, wanzur ilayya sayyidi musillati lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Hadirin, masih ada kesempatan, belum terlambat. Siapakah orang yang terlambat itu? Orang yang terlambat itu orang yang menyadari dosanya, orang yang menyadari jeleknya, orang yang menyadari cacatnya, tapi nyawa sudah ada di tenggorokan. Itulah terlambat. Karena tobat ditolak. Satu, karena roh ada di tenggorokan. Dua, tobat ditolak bila matahari terbit di sebelah barat. Kita belum terlambat. Yang tidak bisa menangisi dosa, tekan jiwa kita, sadari kesalahan, latih kerendahan. Karena yang diangkat oleh Allah derajatnya adalah orang yang merasa rendah. At-tawadhu, man tawaddu'a rafa'ahullah. Orang yang tawadhu merasa rendah, menangis, merasa salah, walaupun dikecam, dia merasa salah. Dia merasa menaruh dirinya di hadapan, di bawah orang lain. Bahkan banyak kekasih-kekasih Allah mengatakan, ya Allah, diriku dibandingkan debu yang menempel di sandal ini, masih lebih baik debu yang menempel di terumpah ini daripada saya. Itu ketawaduannya para kekasih-kekasih Allah. Dia tidak pernah merasa mulia, sehingga dia menyadari, aku ini dibandingkan debu yang menempel di sepatu itu, isi apian beleduk debu yang menempel itu. Semoga Allah memberi hidayah, memberikan cahaya itu, sehingga kita bisa mempraktekkan dan kita mati dalam keadaan tawadhu, mati dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. Ya, saya kira cukup. Moga-moga Allah meridhoinya. Insya Allah Jumat lagi malih kita diberi kesempatan untuk mengaji lagi, melanjutkan daur kitab Al-Hikam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam, alaika nurul khalqi hadiyal anam, wa aslahu ruhawat faqad dolam tua walaysa fa intarudda kuntus saksanar. Ditekan hati itu supaya ada getaran, ditekan rumah sewelek, dikuatkan. Ya Sayyidi ya Rasul, ya Sayyidi, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya ayyuhal salamullah, alaika rabbini biiznillah, wandur ilayya sayyidi binadra, musillatil hadratil aliyah. Al-Fatihah.